وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qaidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat meneruskan kajian Tadabbur Al-Quran, The Living Quran, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah sekalian, qalbu kita, kehidupan kita selalu bersama Al-Quran dan dibersamai oleh Al-Quran, sehingga kita senantiasa dapat meraih segala keberkahan yang ditebarkan oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kajian The Living Quran pekan lalu kita membahas tentang isti'anah yang disandingkan oleh Allah dengan sabar dan sholat. Ajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika disandingkannya isti'anah, wasta'inu bis sabri was shalah. Bagi para jemaah yang ingin mengkaji kembali, monggo silahkan membuka kembali video kajian tersebut pada channel YouTube Imania TV. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kajian Tadabbur Al-Quran, The Living Quran pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai ibadah dan isti'anah. Mengapa Allah menyandingkan antara dua konsep kunci di dalam agama kita? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Para ulama kita memberikan catatan-catatan penting, hikmah apa yang terkandung di balik sandingan kedua konsep kunci dalam agama kita, ibadah dan isti'anah. Yang pertama adalah al-jam'u bainal ghayati wal wasilah. Para ulama tafsir menyatakan ketika kita menyebut iyyaka na'budu, sesungguhnya itu adalah ekspresi dan pernyataan kita secara zahir dan batin untuk menyatakan kepada Allah bahwa memang kita memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi penciptaan kita yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Maka ketika kita menyatakan iyyaka na'budu, ini adalah sumpah setia kita setiap saat kepada Allah untuk menyatakan kesiapsediaan kita mencapai visi penciptaan ini. Sementara iyyaka nasta'in ini adalah menjadi suatu sarana bagaimana kita sampai kepada puncak tujuan penciptaan itu.
Sehingga di dalam poin yang pertama ini Allah mengkombinasikan ya secara sangat serasi antara al-ibadah dan al-isti'anah. Yang kedua, al-isyaratu ila kamalit tauhid al-matlub minal ibad. Ada satu isyarat ya tentang kesempurnaan tauhid ya yang harus dipenuhi oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, kita mendeklarasikan kebebasan kita, kemerdekaan kita, keberlepasan diri kita dari apa yang disebut dengan kesyirikan, dengan segala bentuk dan segala dimensi kesyirikan. Iyyaka na'budu, semuanya kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun yang pantas dan berhak disembah selain Allah. Di sini berlaku la ilaha illallah. Tidak ada jabatan, tidak ada kedudukan, tidak ada harta benda, tidak ada ketampanan, tidak ada apapun termasuk benda-benda keramat, tidak ada benda-benda magic, tidak ada benda-benda di alam semesta, semuanya tidak ada, semuanya dinafikan. Dan kita hanya menetapkan Allah yang pantas dan berhak disembah. Nah, ketika kita menyatakan iyyaka nasta'in, ini kita menyampaikan dan mendeklarasikan betapa lemahnya kita dan lepasnya diri kita dari berbagai macam daya dan upaya. Ya. Jadi Allah juga menyatakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini sangat lemah. Karena kelemahan kita kemudian, saudara sekalian, kita harus secara sukarela tafwid. Tafwid itu ajaran untuk menyerahkan semua urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana kemurnian penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di satu sisi, tapi di satu sisi yang lain kita tidak pernah memiliki daya dan upaya. Kita adalah makhluk yang sangat lemah. Tetapi Allah ikatkan kita dengan satu ajaran, yaitu adalah isti'anah. Pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, poin yang ketiga ya, bahwa isti'anah ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan buah daripada tauhid kita. Dan ikrar kita selalu bahwa apa yang disebut dengan penghambaan diri itu adalah murni hanya diorientasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, al-isyara ila anna luzum al-isti'anah fil ibadah sabil as-sa'adatil abadiyah. Bahwa ketika kita terus konsisten untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan segala ibadah kita, atau dalam makna yang sangat luas, di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan jalan yang sangat lebar menuju ke menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Saudara sekalian, zaman milenial seperti sekarang ini, ada banyak persoalan hidup kita dilapangkan jalannya oleh Allah, dimudahkan pencapaiannya oleh Allah. Tetapi ada banyak di antara saudara-saudara kita juga yang sulit untuk menemukan kebahagiaan. Dia kaya raya tapi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia berpangkat tinggi tapi selalu diliputi oleh rasa kecemasan. Anak-anaknya berjaya, profesi anaknya juga sukses dan semuanya, tetapi dia masih galau dan merasa dalam
kesendirian hidupnya itu. Rumahnya mewah, rumahnya besar, kendaraannya bagus, tapi kadang dia merasa tidak nyaman dengan tetangga. Dan seterusnya, saudara sekalian. Masyarakat milenial adalah masyarakat yang luar biasa di dalam pencapaian yang bersifat materi. Tetapi ada hal yang hilang, yaitu adalah kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupannya. Nah, para ulama kita menyatakan ketika al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah ini terus secara menerus melekat di dalam diri kita, maka ini sesungguhnya adalah jalan yang begitu lapang menuju kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi. Mengapa demikian? Jika kita perhatikan di sini, ibadah itu adalah suatu nama sebetulnya yang mengandung makna segala apapun yang kita katakan, kita ucapkan, kita lakukan, secara zahir atau batin, dan segala ucapan, tindakan, perbuatan ini dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Itu maknanya ibadah secara umum. Meskipun di sisi yang lain ada ibadah yang khusus yang kita tidak bisa intervensi. Waktu, tata cara, tempat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ibadah yang umum, yang kemudian melingkupi seluruh dimensi kehidupan kita, itu lebih banyak daripada ibadah mahdah yang murni. Ada orang bersepeda. Kalau dia begitu saja bersepeda, dia hanya akan melakukan aktivitas fisik olahraga semata. Tetapi ketika olahraga sepeda misalnya, dia lakukan agar badannya kuat, kemudian dia berniat untuk mencapai ridha Allah karena dia bisa menunaikan aktivitas ibadah dengan baik, bisa menolong orang dengan baik, maka sepedahan itu bisa bermakna ibadah. Demikian pula hal-hal lain yang sifatnya umum, ketika diniatkan lillahi ta'ala untuk mencapai mahabbatullah, untuk mencapai ridha Allah, maka dia bermakna ibadah. Sehingga di dalam konteks ini Islam tidak lagi memandang orang itu mulia dengan ibadah-ibadah tertentu misalnya. Kembali kepada kemampuan kita masing-masing, kita unggul dengan ibadah yang seperti apa. Ada orang yang mungkin ibadah sholat malamnya tidak sekuat orang lain, tetapi dia memiliki ibadah sosial yang begitu dahsyat yang juga tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Ada orang yang ibadah fisiknya kurang tapi dia memiliki harta. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya muliakan, apa yang ada di dalam diri kita untuk menghambakan diri kepada Allah, kembali kepada keadaan objektif kita masing-masing. Yang kaya menghambakan diri dengan harta bendanya gitu. Yang kuat menghambakan diri dengan jasadnya dan seterusnya. Ini makna ibadah. Sehingga dengan demikian orang itu tidak akan tunduk dan terjajah dengan berbagai macam persoalan-persoalan materialistik yang berlebihan. Nah, sementara yang kedua, sisi yang kedua yaitu adalah isti'anah. Al-i'timad 'ala Allah fi jalbi al-manafi. Ada banyak obsesi kita dalam hidup, ada banyak perencanaan kita dalam hidup, ada banyak cita-cita kita dalam kehidupan, tetapi banyak juga harapan dan cita-cita hidup kita ini tidak tercapai, padahal semua upaya, semua langkah-langkah ikhtiar yang objektif sudah kita penuhi. Coba bayangkan saudara sekalian, saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah misalnya dengan suatu penyakit, Seorang sahabat saya, orang dermawan, sekian miliar uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan medis orang tua yang sakit. Tapi apa akhir daripada semua itu? Kematian. Kita tidak boleh mengatakan bahwa
dia menginvestasikan hartanya untuk orang tuanya itu suatu kesia-siaan, tidak boleh. Mengapa? Kita beristi'anah kepada Allah dengan memaksimalkan segala daya upaya yang ada pada diri kita, tapi tetap saja kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak cara kita berikhtiar, tapi kalau pertolongan Allah itu tidak datang, ya tidak bermakna apa-apa. Maka di sini kita tidak boleh sombong. Dan satu ajaran lagi di dalam hal ini yaitu as-siqatu billah. Kita memiliki rasa percaya yang sangat mendalam dan sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki suatu apapun, ya, termasuk dalam persoalan hidup kita, Allah menyatakan jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah saudara sekalian yang saya muliakan, menunaikan tuntutan-tuntutan ibadah, penghambaan diri kepada Allah, baik dalam ibadah yang sifatnya khusus, mahdhah, atau ibadah yang maknanya sangat luas dalam seluruh dimensi dan aktivitas kehidupan kita, ya. Dan juga isti'anah billah, ya, sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi. Bukan itu saja, dia juga menjadi sabilun najat, jalan keselamatan min jami'is syurur, dari segala keburukan di dalam hidup kita. Nah, poin yang kelima saudara sekalian, sandingan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga memberikan suatu keterangan, ya, bahwa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bersifat abadi, ya. Di dalam apa maknanya? Di dalam menghambakan diri kepada Allah, menunaikan segala apa yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini memberikan suatu makna kepada kita bahwa di dalam melaksanakan, ya, ibadah, yaitu kita tidak boleh lepas daripada al-isti'anatu billah. Tidak boleh lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Di dalam melakukan segala perintah, di dalam menjauhi segala larangan, kita ini kan bukan malaikat. Kita ini bukan malaikat yang semua hidupnya itu digambarkan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada kata membangkang. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah mereka lakukan. Tapi juga, ya, kita bukan makhluk seperti iblis yang semua hidupnya itu kemudian melakukan pembangkangan kepada Allah. Kita ini berada di satu titik, ya, yang tarik menarik antara potensi-potensi kemalaikatan yang sangat suci dengan potensi-potensi iblis yang sangat buruk. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita dianugerahkan dan diberikan potensi dasar berupa apa? Fujur dan juga taqwa. Perilaku-perilaku kebaikan dan juga perilaku-perilaku keburukan. Kita berada di antara dua kutub yang antagonis, yang sangat kontradiktif, berbeda satu sama lain antara titik yang satu dengan titik yang dua ini. Dan kita di tengah. Nah, di dalam proses tarik-menarik inilah kemudian kita tidak memiliki daya upaya pada diri kita. Saya ingin mencontohkan misalnya,
Nabiullah Yusuf alaihi salam, ketika beliau menghadapi satu godaan yang sangat berat dari seorang wanita waktu itu, istri seorang penguasa pada masa beliau, ya. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Ya. Dengan dengan lugas sekali menurut saya Al-Quran itu bercerita, ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Jadi si perempuan ini, wanita istri penguasa, sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia begitu berhasrat kepada Yusuf dengan ketampanannya, tapi juga Yusuf sebagai seorang manusia hampir tergoda. Sampailah kemudian beliau Yusuf alaihissalam melihat ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut sebagian ahli tafsir, petunjuk itu bentuknya apa? Tiba-tiba beliau seolah-olah melihat di situ ada wajahnya Yakub yang berteriak kepada Yusuf, wahai Yusuf, tidakkah kau sadari dan kau ingat, ya, engkau adalah putra seorang nabi, engkau adalah cucu seorang nabi, di mana kau letakkan kehormatan keluarga ini jika kamu kemudian terperosok di dalam kedurjanaan ini. Seolah-olah beliau melihat itu. Lalu beliau berlari, dikejar oleh si perempuan ini sampai kemudian robeklah baju beliau di bagian belakang. Ini akan menjadi bukti di pengadilan nanti bahwa Yusuflah yang kemudian dijebak di dalam persoalan ini. Nah, dalam menghadapi realitas ini apa kata Nabiullah Yusuf alaihissalam? Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Kalau kita terjemahkan secara bebas, sebagai laki-laki ini, nafsu ini tidak bisa dikekang menghadapi seorang jelita yang seperti wanita seorang pesohor petinggi negeri. Karena memang kecenderungan diri kita, nafsu ini seperti itu, keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa atau diri yang diberikan rahmat oleh Allah. Sekelas Nabi Yusuf itu mengatakan bahwa kebebasan beliau dari perbuatan yang sangat durjana ini bukan karena beliau sebagai seorang nabi, tapi murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang saya muliakan, al-isti'anah. Isti'anah ini semestinya adalah merupakan istisgharul abdi halahu. Jadi kita harus betul-betul merasakan betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita, betapa kecilnya kita bila berhadapan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa butuhnya kita kepada Allah. Ya, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kita secara abadi tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap hidup inilah kemudian yang memberikan satu keseimbangan pada diri kita. Kita tidak larut di dalam ghurur hayat. Ghurur hayat itu adalah kehidupan spektakuler yang kemudian membuat kita lupa. Dan ada banyak juga tarikan-tarikan kesesatan di dalam kehidupan ini, ya, apakah itu kesesatan gaya hidup, ideologi, pemikiran, dan macam-macam itu. Nah, disinilah kita menyadari betul Allah menyatakan di dalam surat Fatir ayat ke-15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hai manusia, semuanya secara universal, kamu semuanya orang-orang fakir, orang-orang berkebutuhan kepada Allah, dan Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Poin ke-6, jemaah sekalian, disandingkannya antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya.
ini memberikan suatu keterangan kepada kita, ya, bahwa pertolongan itu tidak datang kecuali oleh zat yang maha disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang bertanya misalnya, si A agamanya Islam, si B agamanya non-Islam, sama-sama diuji sakit, sama-sama konon, sama-sama berdoa. Yang ini berdoa kepada Allah, yang itu juga melakukan ritual kepada Tuhan yang dia yakini. Ada bentuknya bersemedi barangkali, ada bentuknya memberikan sesajen dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya keduanya ini sembuh misalnya. Maka ingin saya katakan, bisa saja aktivitas dan perilaku kemanusiaannya sama. Ya kan, beberapa tahun yang lalu kita juga direpotkan dengan satu agenda mukjizat massal, ya. Jadi ada pengobatan massal begitu dari satu agama tertentu yang mirip ruqyah kalau di agama Islam. Nah, kedua-duanya sembuh. Saya katakan kita tidak perlu tertipu dengan peristiwa kesembuhan. Mengapa demikian? Karena kuncinya itu di iyaka. Iyaka na'budu ini kan berbeda. Konsep siapa dia menghambakan diri, kepada siapa dia menghambakan diri, itu berbeda antara apa yang ada di konsepsi seorang beriman Islam dengan yang lain, gitu kan. Ya, poin yang kedua, memang kedua hal ini karena kita makhluk yang memiliki struktur perasaan, psikologi tertentu dan seterusnya, itu bisa saja orang mengalami suatu kesembuhan yang seperti itu karena sugesti tertentu, dan itu berlaku universal. Jadi kalau ada orang memiliki semangat yang tinggi gitu untuk sehat, itu memang secara psikologis itu akan berpengaruh kepada fisik, gitu kan. Ya. Begitu juga yang disampaikan tadi, orang psikosomatik itu sakitnya sederhana, tapi karena dibawa beban pikiran yang berlebih, lalu kemudian beban pikiran itu mempengaruhi keburukan kondisi fisik. Tapi jangan salah lagi, yang satu lagi perlu juga kita baca dalam perspektif bahwa ketika orang-orang yang melakukan suatu penentangan kepada Allah, maksiat kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, kok kemudian dia bisa sembuh gitu, maka itu yang disebut dengan istidrat sebetulnya dalam agama kita. Dia dilulu oleh Allah, dia diuji, ya. Diuji dengan cara-cara yang dia tidak tahu, dia akan tertipu nanti. Jadi dia dalam kekufuran, dalam kesyirikan, dia merasa Allah berpihak kepada dia, padahal tidak. Allah sedang melakukan satu jebakan maut kepada dia. Jika dia tidak sadar, maka berbahaya sekali. Allah menyatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka. Jadi istidraj itu adalah suatu kenikmatan yang terus terjadi dalam suasana orang itu membangkang dan durhaka kepada Allah. Jadi hati-hati. Ya, jadi ini misalnya untuk menyatakan bahwa Allah lah satu-satunya zat, ya, di mana Dia yang kita sembah, maka Dialah yang memberikan pertolongan kepada kita. Poin berikutnya, jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada juga Allah serasikan antara kesyukuran kita terhadap dimensi uluhiyah Allah. Ya. Kesyukuran dalam dimensi uluhiyah Allah ini, ya, kita wujudkan dalam bentuk menghambakan diri kepada Allah. Dan yang kedua adalah kesyukuran kita terhadap dimensi rububiyah Allah, kemahakekuasaan Allah. Allah menciptakan kita, Allah mematikan kita, Allah menyakitkan kita, Allah menyehatkan kita. Dimensi kesyukuran dalam aspek rububiyah ini, ya, kita wujudkan dalam bentuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Nabi Allah Sulaiman saja untuk bersyukur kepada Allah itu minta diajari, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'ala salihan tardah. Jadi tidak mudah loh bersyukur, karena kesyukuran ini menyangkut ketulusan. Dan kesyukuran di dalam agama kita ini bukan hanya berdimensi vertikal, tapi juga horizontal. Misalnya Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak
tuntas berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah sempurna di dalam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara sekalian yang saya muliakan, ya, kesyukuran kita pada dimensi ilahiyah Allah Subhanahu wa taala itu juga berkorelasi, berhubungan dengan kesyukuran kita kepada para makhluk. Kesyukuran kita pada aspek rububiyah Allah pun juga demikian. Pada bagian-bagian yang bersifat parsial, kita juga tidak bisa lepas dong dari orang lain. Mengapa? Karena manusia makhluk lemah, kita minta tolong kepada orang kalau kita ada hajat keperluan. Tetapi permintaan pertolongan kepada manusia tentu berbeda konteksnya dengan permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada teman kita, ya kadang bisa dia tolong, kadang dia tidak bisa tolong. Kita minta sesuatu apa, kadang dia sempat, kadang dia tidak sempat. Tapi meminta kepada Allah, maka yang berlaku adalah kemaha tidak terbatasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah saudara sekalian yang saya muliakan, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ekspresi yang paling autentik dari kesyukuran kita pada aspek uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara yang kedua itu, saudara sekalian, ya, mengapa kemudian kita fokuskan permintaan atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya karena Allah sebetulnya menjadi murabbi kita, yang pendidik kita yang paling utama yaitu adalah Allah, maka namanya adalah Rabb, ya. Mengapa? Ya, karena Allah yang maha kuasa kemudian menumbuh kembangkan manusia dari setetes air mani sampai kemudian menjadi manusia sempurna seperti yang kita rasakan ini. Dan Allah yang maha tahu tentang semua spesifikasi kebutuhan kita, maka kita mintalah kepada Allah. Dan ini adalah perwujudan daripada kesyukuran kita pada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin terakhir saudara sekalian yang saya muliakan, disandingkannya antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu memberikan satu pesan moral kepada kita betapa manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia itu tidak pantas untuk sombong, manusia itu tidak pantas untuk melebihkan diri dari siapapun, dari orang lain. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang disebut dengan kesombongan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan kemudian merendahkan manusia. Tentu jemaah sekalian, kita tahu bahwa dosa yang pertama kali terjadi di alam semesta ini adalah dosa karena kesombongan, ya. Maka ketika Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menulis 3 gate orang masuk ke dalam neraka dan 3 pokok utama semua bentuk kesalahan anak Adam, yang pertama beliau letakkan adalah al-kibr, kesombongan. Dari mana beliau terinspirasi? Dari kisah iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Ketika Allah katakan, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Semua penduduk surga itu bersujud menghormati Adam kecuali iblis, ya, dia berpaling dan dia enggan menunjukkan sikap kesombongan. Pada ayat yang lain Allah bertanya, mengapa engkau tidak mau sujud, ya, terhadap makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Dia dengan tegas menjawab, bagaimana aku lakukan itu ya Allah, sementara engkau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Dia merasa, iblis merasa unsur penciptaan dari api itu lebih tinggi derajat dan martabat kehormatannya ketimbang Adam yang diciptakan dari tanah. Maka inilah dosa rasialis. Jemaah sekalian yang saya muliakan, dari sini ada pesan moral tadi, ya. Tidak boleh kita merasa sombong. Siapapun kita, sehebat apapun kita, ya, pada ujungnya dia akan lemah. Mengapa pula Allah misalnya menggambarkan, ya, para nabi itu layak kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq, gitu, ya. Mereka makan makanan seperti kita, ya, karena meskipun mereka itu nabi, kalau nggak makan ya ambruk juga. Meskipun dia presiden, kalau nggak makan ya ambruk juga.
Meskipun dia seorang diktator besar di dunia, kalau nggak makan minum ya ambruk juga. Artinya kita ini tidak pantas untuk menyombongkan diri. Atau yang kedua, menyombongkan diri tapi pada diri dia. Ya, jadi dia bangga pada dirinya gitu. Dia persepsikan diri walaupun tidak terlontarkan dalam bentuk verbal kata-kata ke orang lain, tapi pada dirinya dia sombong. Maka para ulama kita menyatakan i'jabur rajuli bi nafsihi unwanu dhu'fi aqli. Jadi kekaguman seseorang secara tersembunyi dengan dirinya itu adalah pertanda betapa lemahnya akal seseorang itu. Nah, jadi saudara sekalian, hampir sama konsep-konsep Islam. Kalau dia melakukan sesuatu ingin dilihat orang, namanya riya. Tapi kalau dia bangga dengan diri, namanya ujub. Ya. Nah, jadi itulah saudara sekalian yang saya muliakan ya, betapa indahnya konsep Islam ini ya. Kita tidak punya kekuasaan apapun atas segala kebaikan ini, atas diri kita bahkan. Maka kita selalu ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, poin terakhir yang ingin kita sampaikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai zat, kepadanya kita menyembah, menghambakan diri, kepadanya kita memohon segala hajat dan keperluan hidup kita, harus betul-betul hadir di dalam keseluruhan dimensi kehidupan kita. Hadir di akal kita, hadir di kolbu kita, hadir di dalam jiwa kita, hadir di dalam pribadi kita, hadir di dalam hidup sosial kita, hadir di dalam semualah dimensi dan aspek kehidupan kita. Pebisnis, Allah merasakan kehadiran Allah. Arsitek juga merasakan kehadiran Allah. Olahragawan merasakan kehadiran Allah. Dosen, guru merasakan kehadiran Allah. Ibu, ayah merasakan kehadiran Allah. Dan seterusnya lah. Apapun profesi kita. Mengapa demikian saudara sekalian? Para ulama kita mengajarkan bahwa orang mukmin yang ingin mencapai ketinggian derajat di akhirat nanti, tidaklah mungkin dia mencapainya itu kecuali dengan pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah zat yang paling hakiki tempat kita minta pertolongan, karena siapapun manusia itu adalah lemah di dalam mewujudkan maslahat bagi kita atau menjauhkan segala kemudaratan bagi kita. Ini harus kita yakini betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kalau jin dan manusia semuanya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidaklah mungkin manfaat itu terjadi kecuali apa yang telah dicatatkan oleh Allah. Demikian pula sebaliknya. Kita tidak perlu risau, kita tidak perlu khawatir. Bagaimanapun jin dan manusia bersatu padu, bersekongkol, berkonspirasi untuk mencelakakan kita, Allah melalui Rasulnya mengingatkan kita, tidak akan pernah terjadi mara bahaya tersebut kecuali memang Allah sudah tetapkan di atas kita masing-masing. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, kita ini pun juga perlu mengokohkan kolbu kita, ya. Dan tidak mudah kita bisa mengokohkan kolbu kita. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kolbu manusia itu demikian dinamik, demikian bergejolak, bahkan lebih keras daripada bergetarnya satu teko yang diisi dengan air kemudian airnya mendidih, lebih. Bahkan juga pada pekan lalu saya ingatkan, ya, kolbu kita ini tidak ada kolbu anak Adam kecuali di antara jari-jari Allah yang dia gerakkan sekehendaknya. Kita tidak boleh kemudian mengkonkretkan apa makna jari Allah. Tapi boleh kita katakan kehidupan kita hari-hari ini berada di antara jari-jari kita sendiri. Ya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan jari-jari dalam berinteraksi dengan sosial media, kita ini bergejolak. Oleh karena itulah seorang istri Nabi Ummu Salamah ditanya oleh para sahabat, doa apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, wahai Ummu Salamah? Jawaban beliau, karena aksaru du'ai, doa yang terbanyak beliau panjatkan adalah Allahumma muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan kalbu manusia,
kokohkan qalbuku di atas agama ini. Maka seorang sahabat ya, setelah mendengarkan keterangan dari Ummu Salamah, beliau menyatakan, setelah itu saya tidak pernah meninggalkan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi ya Allah, janganlah kamu janganlah engkau palingkan, belokkan hati kami ini setelah engkau berikan kami hidayah dan petunjuk. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah juga menyatakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Sekuat apapun kita mencari cahaya dalam hidup, kalau Allah tidak berkehendak, satu titik cahaya pun tidak akan terjadi. Kita adalah makhluk yang sangat banyak melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Segera kembali kepada Allah, karena setiap kita ini orang-orang yang sangat potensial melakukan berbagai macam dosa. Kita juga orang-orang yang banyak memiliki kekurangan dan aib. Maka Rasulullah mengajarkan kita satu doa, Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami. Tidak ada manusia suci dalam pandangan Islam. Semua kita memiliki keburukan. Hanya persoalannya apakah keburukan itu ditampakkan oleh Allah atau kemudian ditutup oleh Allah. Ketika Allah menutup keburukan kita, maka Allah merahmati kita. Ketika Allah buka aib dan kekurangan kita, Allah ingin menegur kita agar kita melakukan evaluasi di dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, saudara sekalian. Inti katanya adalah bahwa kita tidak pernah lepas daripada bergantung kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita membaca beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Al-An'am ayat 17 ya. Jika Allah kemudian menyentuhkan suatu malapetaka bahaya kepadamu, lalu siapa yang dapat menyingkap, siapa yang dapat meringankan? Tidak ada yang dapat meringankan, tidak dapat mengangkat musibah mara bahaya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mendai suatu kebaikan bagimu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, di dalam Al-Surat Az-Zumar ayat 38 Allah menyatakan juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidhur hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Jadi ada juga orang-orang yang disorientasi di dalam mempertuhankan sesuatu. Katakan kepada mereka yang memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah, kalau Allah ingin memberikan satu mudarat kepadaku, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian pertuhankan itu dapat menahan? Atau kalau Allah ingin memberikan satu kebaikan kepadaku, ya, apakah ada di antara Tuhan-Tuhan kalian yang dapat mencegah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Kurang apa orang-orang jahiliyah menghambat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada yang bisa membendung dakwah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 23 tahun beliau bisa menundukkan dua peradaban besar, Romawi dan Persia. Tidak terbayangkan di dalam benak para sahabat dua peradaban dunia yang sangat besar akan tunduk di bawah kekuatan Islam. Tidak ada yang dapat menyangka kurang apa mereka pada masa itu. Tapi juga kurang apa hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurang apa mulianya beliau di perang Uhud ketika beliau kemudian dijebak oleh orang-orang musyrik sampai beliau terperosok ke dalam satu lubang, lalu kemudian luka pelipis beliau sampai beliau menyatakan, "Ma balu qaumin sajju nabiyahum," mengapa mereka ini tega melukai nabinya? Lalu Allah balas, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada urusan Muhammad. Jadi jemaah sekalian, di dalam fakta ini kurang apa mereka menghambat dakwah Rasulullah, tapi juga kurang mulia apa Rasulullah. Beliau menghadapi suatu peristiwa sejarah yang sangat luar biasa. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, terakhir dalam surat Al-Mulk ayat 20 sampai 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna
illa fi ghurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini saudara sekalian, ya, tidak ada yang bisa memberikan suatu pertolongan sehebat apapun bala tentara yang kita miliki. Sekali lagi jamaah sekalian yang saya muliakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo mari semua kita untuk selalu membersihkan diri kita, untuk memurnikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan pula bagaimana kita memohon untuk segala hajat kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah kita berharap, kepada Allah kita bertawakal, kita serahkan semua hidup kita. Jamaah sekalian yang saya muliakan, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Quran, Al-Quran hidup bersama kita. Nasr minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.